Saudara jemaat GKO yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini Jumat tanggal 7 Januari 2022 dengan metode 4M, menerima, merenungkan, melaksanakan dan membagikan. Maka firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur 72 ayat 12-13 dengan tema Hidup pemimpin dan umat selaku pelayan pendamaian bagi sesama. Saudara-saudara, sebelum kita masuk pembacaan ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajari kami mengerti firman-Mu dan setia melakukan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 72 ayat 12-13. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang yang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Saudara-saudara, dari dua ayat ini muncul dua pertanyaan. 1. Apakah yang dilakukan raja yang dipenuhi hukum dan keadilan Allah terhadap mereka yang miskin dan tertindas? Kedua, apakah yang ia lakukan terhadap orang miskin? Saudara-saudara, dari dua pertanyaan ini, maka jawaban yang kita bisa telaah dari ayat 12 dan 13. Pertama, pelayan pendamaian, orang yang bertanggung jawab membawa semua orang termasuk keluarganya, juga mereka yang miskin dan tertindas untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah. Kedua, menyelamatkan orang yang miskin dan tertindas dan hadir dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang ketiga, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin dan menyelamatkan nyawa mereka, terutama orang-orang miskin tersebut. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi model bagi para pemimpin, keluarga, gereja, dan mereka yang bergerak di dunia marketplace, sehingga keadilan dan kasih Tuhan dirasakan oleh sesama, terutama pasti bagi orang-orang miskin dan tertindas, dan menghadirkan damai sejahtera untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan dari firman Tuhan, pemimpin pelayan adalah orang yang rela melayani, yang bergerak dari hati mereka, hati yang rela, yang ikhlas, bekerja bukan terpaksa atau senantiasa cari dalih. Pelayan haruslah orang yang unggul, yang berkualitas dan melayani dengan baik. Pemimpin yang melayani adalah orang yang cepat bergerak, mempermudah hal yang sulit, bukan sebaliknya mempersulit sesuatu yang mudah. Pemimpin yang sensitif dengan masalah dan persoalan masyarakat, terutama kelompok yang dikucilkan, kelompok yang terabaikan, kelompok yang sering tidak diperhatikan seperti orang-orang miskin dan kelompok yang tertindas. Pemimpin pelayan adalah orang yang menghormati, orang yang dilayani, bukan menuntut dihormati orang lain. Pemimpin pelayan adalah orang yang keluarganya berbagi kehidupan kepada orang lain. Pemimpin dan umat selaku pelayan pendamaian, yaitu yang suka damai dan mengajak orang lain menjadi pendamai bagi orang-orang lain juga. Saudara-saudara, dengan demikian sebagai pemimpin dalam keluarga, gereja, dan pekerjaan-pekerjaan bisnis, pasti kita bertanya, apa yang diharapkan yang terjadi pada diri kita dan orang yang kita pimpin? Apa yang dilakukan untuk merealisasi harapan-harapan kita? Pasti saudara-saudara, pemimpin pelayan perdamaian, maka mereka harus bisa membawa perubahan karakter. Bukan hanya perkataan supaya kita berdamai, tetapi terutama dalam tindakan, kelakuan, dan perbuatan setiap hari orang merasakan bahwa duduk di sampingnya orang merasa damai. Dan segala sesuatu yang dilakukannya memang
menghadirkan damai, bukan konflik, kerusuhan, apalagi gerakan-gerakan yang memberi kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Seorang pemimpin perdamaian memotivasi dan sekaligus juga menjadi contoh, teladan, panutan bagi orang lain. Hidup dalam damai. Sekali lagi, juga membawa orang lain supaya selalu berdamai dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Mari kita berbagi firman ini untuk orang lain supaya mereka juga hidup sesuai dengan tuntutan firman. Mari kita berdoa. Makasih Bapa untuk firman Tuhan, untuk renungan yang mengajak supaya kami sebagai pemimpin, sebagai keluarga, sebagai umat, supaya hidup dalam damai, menghadirkan damai, mendorong orang untuk selalu hidup damai. Sehingga dengan demikian kesejahteraan terjadi di mana-mana, terutama peduli kelompok-kelompok yang sering terabaikan, yakni orang-orang miskin dan orang-orang yang ditelantarkan dan yang ditindas. Tuhan menyertai kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.